Citizen, selamat datang di GGP, Gaspol Gak pakai rem. Jadi ini adalah podcast yang bakal bahas soal perjalanan citizen di jalan. Jadi podcast ini dipersembahkan juga oleh Beratur, berani patuh aturan. Oke, jadi kita kenalan kali ya. Karena kan Citizen mungkin kayak ini siapa baru mukanya awam banget, Gak akrab ya, nggak tahu kan namanya siapa aja. Bener. Mungkin boleh dari kakak yang cantik sebelah kiri dikenalin. Oke, halo Citizen, perkenalkan nama aku Felicia Dame. Hai Citizen, perkenalkan nama aku Belva Fitria. Hai Citizen, perkenalkan namaku Marshinda Rizky Indonesia. Halo Citizen, perkenalkan aku Nap atau Nabila Zahranova. Nah, oke. Jadi gimana nih, kita mungkin nanya kabar dulu kali ya. Gimana kabar kalian hari ini? Baik dan bersemangat banget nih kayaknya sekarang nih. Jujur ya, aku juga hari ini baik dan kayak semangat banget sih hari ini, kayak seru. Kalau kamu gimana, Marsha? Seru sih karena kamu kan mau bahas podcast di sini. Betul. Ya kan? Yes, dan aku juga hari ini seru banget tahu Citizen. Aku di jalan menuju kampus tuh kayaknya vibes-nya udah happy banget. Yes, bener. Tapi fun fact, di jalan tuh aku ngeliat sesuatu yang gak enaken. Kenapa tuh? Jadi kayak banyak banget nih, lagi banyak polisi yang nilang-nilang di jalan. Oh. Tapi bisa dibilang itu bahaya juga gak sih? Karena itu kayak hal-hal yang sebenarnya kita anggap tuh hal kecil. Betul. Yang orang-orang tuh yang gak aware sebenarnya. Iya, dan pas banget kayak pembahasan kita hari ini, hal kecil tapi bahaya. Nah, ini tuh pelanggaran tata tertib lalu lintas di Citizen yang emang sering dianggap remeh, padahal membahayakan dan berpotensi kena tilang loh. Bener banget. Nah, mungkin kayak kasih salah satu contoh kali ya. Kayak aku juga pernah sih punya pengalaman, gue tuh pernah ngeliat orang yang naik mobil, terus jendelanya tuh dibuka, terus ternyata dia tuh ngerokok di jalan. Jadi itu tuh rokoknya di apa ya, dikeluarin sembarang gitu ya. dan posisinya gue tuh naik motor ya, which is kayak gue bakal kena banget Bener. kan. Bahaya. Yes, bahaya banget. Dan ternyata selain membahayakan diri sendiri, itu juga sebenarnya kan tentu aja bahayain orang lain, termasuk kayak gue pas itu ya. Nah, kalau bahayain diri sendiri kan tentunya kayak dia kayak jadi nggak fokus untuk berkendara ya, dia malah fokus ngerokok. Nah, sehingga mengganggu pandangan tuh juga bisa, bahkan juga bisa nimbulin luka loh guys. Bahaya banget. Iya. Nah, selain itu juga nih Citizen, merokok sambil berkendara tuh bisa merusak mobil loh apabila bara rokok tuh terjatuh di dekat-dekat mesin-mesin. Iya kan? Itu bisa Tok gitu kan. jadi tuh rontok. Iya, rontok. Jadi bisa banget menimbulkan kebakaran. Nah, aturan merokok saat berjalan juga ternyata udah diatur nih guys dari UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009. Nah, di dalam UU ini tuh ternyata ada pelarangan melakukan aktivitas lain selain berkendara. Sebenarnya sih ditujukan untuk semua pengemudi ya, mulai dari mobil, motor, truk, bus, semuanya lah. Nah, katanya sih setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi itu ternyata bisa banget masuk pasal 106 ayat 1 dengan dipidananya juga lumayan lama loh, 3 tahun. Dan ternyata gak cuma itu doang, dendanya juga lebih gede loh guys, 750 juta. Itu lebih gede daripada rokoknya ya. Jauh sama harga rokok. Dia ngelakuinnya cuman kayak gitu doang, tapi dendanya itu Iya, loh kan? guys. Ini kecilin. Kan, apalagi nggak cuma buang rokok atau puntung rokok sembarangan, tapi yang sering kita lihat juga adalah buang sampah sembarangan. Oh, bener banget, iya. Dan itu kayak, ya sebenarnya mungkin kayak kita mikirnya ya udah gitu buang aja, padahal itu ganggu loh. Apalagi Bener. kalau misalnya Citizen buang kantong plastik, Oh iya. kantong plastik kosong ya, terutama itu kan ketiup-tiup angin, dan itu kalau landingnya di depan kaca mobil, itu kasihan nggak bisa lihat jalan. Bener. Dan ya kita nggak ada yang tahu ya, kalau nggak bisa lihat jalan gimana ngendarain, Bisa gitu loh. kecelakaan kan? Itu dia Citizen. Jadi ya kita kurangin lah buang sampah, apalagi buang sampah nggak pada tempatnya, padahal kan bisa ditaruh di mobil dulu atau ya disimpan dulu lah pokoknya. Iya. Citizen. Bener banget. Dan ternyata hal-hal kayak gini atau buang sampah sembarangan di jalan itu selain membahayakan diri yang jual sampah juga, Iya. karena bisa kena pidana Citizen. Oh, pidananya berapa tuh, Ban? Kalau boleh tahu?
banyak deh pokoknya. Nah, tapi ini udah dijelasin nih Citizen dikutip dari Kompas. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, jadi ini yang Jakarta aja. Yes. Udah menetapkan Perda atau peraturan daerah yaitu nomor 3 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah sebagaimana telah diubah dengan Perda Provinsi DKI Jakarta nomor 4 tahun 2019. Jadi di sini bilangnya adalah pengendara yang dengan sengaja atau terbukti membuang sampah dari kendaraan akan dikenakan uang paksa paling banyak 500.000. Nah kan 500.000 padahal sampahnya 3.000. Buset, iya jadi nombok banyak bener ya. Beli ale-ale 3.000 tapi pas dibuang ke jalan jadi 500.000. Ya bener, kacau banget. Tapi beda guys, ternyata tuh selain banyak juga misalnya hal-hal kecil kayak buang sampah di jalan, terus ngerokok juga. Tapi kalian juga pernah kayak lihat nggak sih kayak menurut kalian tuh ada hal kecil, tapi ternyata tuh bahaya banget gitu. Ada nggak yang kalian pernah lihat juga contohnya? Contohnya Itu yang suka naik trotoar nggak sih? Iya. Iya bener. kayak motor di jalan trotoar gitu kan. Itu kan sebenarnya buat jalan ya, tapi dilewatin motor-motor, apalagi kalau misalnya kayak lagi macet kan. Biasanya para pengguna motor tuh nggak sabar gitu kan. Nah, itu mereka kayak main ngambil pejalan kaki gitu kan. Nah, mengendarai motor di trotoar merupakan hukum yang dapat berakibat sanksi pidana atau denda loh, Citizen. Nah, aturan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau UU LAJ yang mewajibkan pengendara kendaraan bermotor untuk mengutamakan keselamatan pejalan kaki. Nah, itu guys, trotoar mah buat yang jalan kaki aja. Yang motor-motor mah bukan jalannya. Kagak diajar. Bener. Tapi Iya. gak cuma motor yang jalan di trotoar aja yang bahaya ini. Apa? Motor-motor juga ini para pemotor-pemotor suka lawan arus. Oh, bener banget lagi. Sering banget. Biar cepet sampai. Gue fun fact, gue pernah banget hampir ketabrak gara-gara itu kan gue jalan ya, terus itu motor-motor itu pada lawan arus dan gue yang ditintinin. Kan yang salah mereka gitu loh. Bener, ya salah lebih galak. Jangan-jangan Marsha pernah nih. Waduh. Enggak dong, aku kan menaati tata lalu lintas guys. Marsha pembalap juga nih, gimana Brian soalnya. Nah, motor yang melawan arus lalu lintas ini bisa dipidana juga nih atau masuk ke pelanggaran lalu lintas juga yang diatur dalam pasal 287 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pelanggaran, dan ini dapat dikenakan sanksi berupa denda maksimal 500.000 atau kurungan maksimal 2 bulan. Itu kan masa Lumayan banget sih. Enggak gara-gara ngelawan harus dipenjara dulu 2 bulan. Aduh. CV-nya jadi jelek. Iya. Gak bisa ngeluarin SKCK. Harus udah kerja. Aduh. Tapi sama masih ada satu lagi nggak sih kayak hal kecil yang mungkin orang-orang tuh nggak aware karena orang-orang mikirnya kayak pergi bentar kayaknya nggak usah pakai helm deh. Oh, bener banget. Nggak pakai helm ya. Pasti sering banget kan ngeliat Sering. udah kebut-kebutan Betul. nggak pakai helm Bener. lawan arus. Bener. Karena ya menurut Korlantas Polri nih kan, Polri itu udah menindak sejumlah 60.047 pelanggaran lalu lintas selama 11 hari operasi keselamatan 2024 berlangsung. Oke. Jadi bayangin, selama 11 hari aja jumlahnya udah 60.000 lebih. Buset, itu banyak banget. Yang padahal operasinya itu dimulai cuma dari tanggal 4 sampai tanggal 11 Maret. Dan itu jumlahnya udah banyak banget kan? Iya. Nah, dari pelanggaran itu Korlantas tuh akhirnya menerapkan 2 metode penindakan lah buat orang-orang yang pelanggaran ini. Apa tuh? Atau kalian mungkin pernah dengar istilah ETLE. Oh, tahu. Kalau gue biasa tele jepret. Jadi contoh ya Citizen. Nah, jadi untuk metode penindakannya itu ada 2. Ada ETLE sama ya yang biasa lah, tilang manual lah kita jelas. Minggir deh gitu ya. Nah, tapi dari EPLE aja nih ya,
hasilnya itu udah tercatat 13.373 Wow. baru di KPL-nya doang. Heeh. Dan kalau ditambah sama yang manualnya aja tuh 53.650. Banyak banget. Banyak banget kan? Iya. Itu udah termasuk yang ngumpet-ngumpet belum ya? Iya, itu kayak udah ketahuan. Ketahuan tuh ada yang ngumpet biasanya kalau mobil lewat di samping mobil. Mobilnya sering diikutin. Ini nih pengalaman. Sering lihat. Dan kadang nih ya, walaupun orang udah pakai helm, kadang helmnya tuh nggak sesuai standar loh, nggak SPI loh. Sering banget kagak ada tuh kacanya. Apaan film yang udah gak ada kaca. Helm skena, helm skena. Iya. Yang bogo-bogoan. Dan helm yang nggak sesuai standar itu tau nggak guys jumlahnya berapa? Uh-uh. 22.281. Wow. Itu banyak banget sih jujur. Dan selama 11 hari operasi keselamatan ini ya, itu juga terjadi kecelakaan lalu lintas guys. Dan jumlahnya itu lumayan banyak lah bisa kita bilang. 2.553 kasus kecelakaan. Itu banyak loh. banget sih Banyak banget jujur. kan? Dan dari yang kecelakaan itu ya kita amit-amit ya guys, di jalanan kan nggak ada yang tahu, tapi jumlahnya itu sampai 306 korban meninggal, Oh my. 404 korban luka berat, dan 30.249 korban luka ringan. Wah. Ngeri banget ya. Dan ini juga sebenarnya berdampak loh ke kerugian material. Oh iya? Karena kerugian materialnya itu sampai 6 miliar. Kan itu siapa yang mau bayar tuh? Makanya. Jujur emang banyak banget ya ternyata kayak hal kecil kayak gini. Dari hal kecil Bener. kurang perhatiin sebenarnya. Makanya. Nah itu ternyata kalau di jalan banyak banget yang harus emang kita perhatiin demi kenyamanan dan keamanan semua orang yang ada di jalan ya. Betul. That's why yang citizen, kita sebagai pengguna jalan harus sama-sama aware dan disiplin. Kita ikuti semua tata tertib lalu lintas ya. Betul. Dan ya sih emang menurut gue ini tuh emang hal kecil tapi banyak orang yang kurang aware. Jadi ya gue rasa juga sebenarnya semoga aja sih apa yang kita sampaikan hari ini tuh sangat-sangat berguna gitu loh. Bermanfaat biar jadi kayak mindset baru untuk para pengendara ya citizen nih. Ingat nih citizen. Makin tambah aware juga sama hal-hal yang kecil-kecil jadi gede. Iya. Betul. Jangan sampai tuh kalian harus bisa menjaga keselamatan kalian demi kebahagiaan sendiri dan keluarga. Karena kan kalian tuh juga ditunggu loh ditunggu di rumah loh sama keluarga, ya kan? Oke, thank you Bebel, Dame, dan juga Marsha udah sharing-sharing bareng hari ini. So, citizen jangan lupa untuk selalu patuhi tata tertib lalu lintas and be a good citizen. So, see you di episode GGP selanjutnya citizen. Bye.